kasus itu selesai dengan restoratif justice tanpa mereka harus masuk ke penjara. Pertanyaannya, kalau begitu Bang Hinca mengampuni orang? Tidak, karena mereka itu kalau bilang sama saya, Bang Hinca, bantulah kami, tolonglah kami. Dalam bahasa kami di Medan, biar ada deking kami membela rakyat kecil. Halo teman-teman, kembali bersama kami di People's Choice dan bersama saya Eliza Hasan. Kali ini kita akan berbincang tentunya dengan sosok yang satu ini. Ini saya kira pasti Anda sudah mengenal dengan abangku yang satu ini ya. Ini dia terjun di dunia politik di 2010, kemudian di 2018 dia duduk bertengger di gedung DPR MPR. Ini dia Hinca Panjaitan. Terima kasih Bang. Terima kasih ya. Sudah meluangkan waktunya buat kami di People's Luar Choice. biasa. People's Choice. Bang, People's Choice artinya pilihan rakyat. Abang duduk di 2018 karena pilihan masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih masyarakat Sumatera Utara. Iya. Tapi Bang, tadi kan di awal Eliza bilang, Abang 2010 memutuskan untuk masuk ke dunia politik. 2018 kemudian duduk di Komisi 3 ya Bang? Iya. Tapi sebelumnya orang kenal seorang Hinca Panjaitan itu adalah seorang advokat, ya, legal konsultan. Kenapa Bang? Kenapa lebih memilih masuk ke dunia politik? Wow, pertanyaan paling ringan tapi sulit jawabnya. Benar itu, saya memang lahir dan besar di dunia hukum. Belajar S1, S2, S3 itu semua hukum tata negara, hukum. Dan bahkan mengembangkan ke hukum media, juga ke hukum olahraga. Kita menyebutnya Lex Sportiva begitu. Sampai kemudian menjadi advokat yang menyiapkan panggung demokrasi di Indonesia. Karena di era saya, itu eranya Pak Soeharto. Tidak bisa bebas berpendapat, jadi kita harus lakukan perubahan. Nah, kemudian jadilah itu reformasi. Di era itu saya memang memainkan peran di dunia advokat, tapi kemudian saya bersentuhan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena waktu itu saya lawyer, saya advokat, sehingga berkonsultasi dan berdiskusi. Kebetulan di sana ada Bung Andi Malarangeng yang selalu kami diskusi. Sampai akhirnya beliau yang meminta saya untuk bergabung ke Partai Demokrat. Mulanya aku bilang aku sudah advokat saja. Tapi kemudian setelah 2010 tak mampu lagi lah aku menolak itu. Saya anggap ini sebuah tantangan sekaligus peluang besar. Dan saya bilang ke Pak SBY, yes. Begitu. Dan rupanya waktu saya bilang begitu, di hati dan pikirannya lain lihat saya. Dan 2015 saya jadi sekjen Partai Demokrat dan dia ketua umumnya. Saya baru mengerti mengapa waktu itu ia menunjuk saya. Rupanya dia mempersiapkan saya untuk mendampingi dia menjadi sekjen Partai Demokrat. Ya sudah, kalau sudah masuk di politik, tentu harus masuk ke parlemen. Saya cobalah dan ternyata berhasil. Dan ternyata berhasil. Setelah I'm in ya Bang? I'm in. Oh, okay. Kalau nggak in, nggak bisa tuh berangkat. Tapi Bang, kita juga kenal nih sosok seorang Hinca ini dengan karakter yang selalu menggunakan Ya, Syalnya. Ini juga identitas seorang Hinca Panjaitan kan? Iya, saya kira begini. Ada sesuatukah di balik syal itu Bang? Pertama, bagus ya. Cantik, enak dilihat. Dan di pasal 32 disebutkan, negara memajukan kebudayaan nasional. Nah, caranya bagaimana kalau budaya itu hanya disebutkan gitu. Dan ini juga disebut namanya kalau dalam bahasa Batak mangiring. Mangiring dalam bahasa Indonesia mengiringi. Oh. Nah, seorang ibu di Batak sana, kalau dia sudah menikah, dia akan menenun ulos. Sambil menunggu suaminya mencari rezeki, dia menenun ulos untuk persiapan bayinya lahir. Nah, seorang perempuan Batak, dia akan menenun ulos ini sambil berdoa agar ia sehat, suaminya kembali membawa uang yang cukup, dan bayinya akan lahir, dan ulos mangiring itu dipakaikan untuk membungkus bayi kecilnya itu. Dan doa-doa itulah itu mengiring. Doa-doa itulah
yang sangat berharga dan sangat hebat, dan saya yakini doa itu terus mengiringi kita. Oke. Saya kira doa seorang ibu nggak karena pernah putus terhadap anaknya. Doa itu yang mengiringi abang akhirnya duduk di parlemen dengan segala visi misinya ya bang. Betul, aku boleh orang bilang saya hebat, tapi bagi saya doa yang terbaik, dan Tuhan mengizinkan, maka engkau akan mendapatkan. Oke, doa ibu. Doa membuka jalan semuanya. Bang, tadi pertarungan. Abang sudah merasa puaskah atau misi yang abang bawa di awal, kita lihat abang narkoba. Terus kemarin juga menyoroti soal terkait Sambo juga bang. Ini abang seperti apa melihatnya 5 tahun ini? Sudah puaskah dengan misi yang abang bawa, visi misi yang abang bawa? Waktu kecil di depan rumahku, di kampung, datanglah polisi dan mencari ayahku. Kami sangat ketakutan. Dan saya tanya kepada ibuku, kenapa polisi mencari ayah? Ada yang mungkin dicarinya. Tapi saya merasa waktu itu sangat takut melihat polisi. Dan ada sesuatu, tapi ibu saya tidak pernah memberitahu apapun itu. Akhirnya saya memilih sekolah di Fakultas Hukum tanpa diketahui ibu dan bapakku. Setelah 1 tahun, 2 tahun dia baru tahu. Saya belajar hukum dan seterusnya. Dan saya akan mengabdikan diri saya untuk membela ayah saya. Dan saya ingin bertemu polisi itu pada suatu ketika. Mungkin ada salah bapakku waktu itu begitu ya. Tapi sampai sekarang tidak pernah diberitahu ayah dan ibuku apa masalahnya. Dan cita-cita saya akhirnya terpenuhi. Apa itu? Tidak ada Kapolri yang jadi Kapolri kalau tidak lulus fit and proper test dari kami di Komisi 3. Jadi akhirnya saya sampaikan kepada, kemudian ayah saya sudah meninggal sebelum saya jadi parlemen, tapi ibu saya sudah merasakan saya anggota DPR. Saya sampaikan kepada ibu saya, Mak, aku sudah bisa bicara sama polisi itu yang dulu mendatangimu. Polisi adalah institusi negara yang paling lengkap. Dia punya undang-undang, dia punya baju, dia punya pangkat, dia punya APBN, dia punya pistol, bahkan ada yang lebih tajam dari pistol polisi. Apa itu? Pulpennya. Jikalau ia sudah menetapkan seseorang tersangka, selesailah dia. Power tends to corrupt. Kekuasaan cenderung disalahgunakan kalau berlebihan. Supaya power tidak tends to corrupt, power must be checked by another power. Siapa yang mengawasinya? Rakyat. Siapa rakyat itu? Wakilnya. Siapa wakilnya? Salah satunya saya. Orang mengatakan, biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Gitu kan? Tapi itu kan utopia ya. Saya bikin dalam konteks pengawasan saya di Komisi 3. Rasa keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Karena itu saya ambil itu untuk memastikan seluruh aparat penegak hukum jalankan tugas-tugasmu itu. Dari contoh yang tahun 2022, 73.000 perkara itu tak selesai, tertunda di seluruh Indonesia. Bagi saya itu harus zero. Saya ambil contoh lagi turun ke bawah di Simalungun. Ibu-ibu yang punya masalah ekonomi terpaksa mencuri sawit 2 janjang, bronjolan, yang kira-kira 60.000, 150.000. Dan banyak sekali mereka yang terpaksa ditahan. Kakek Samirin di sana mencuri getah 17.000 saja. Tidak ada yang bisa peduli di situ. Sama saja mencuri kecil sama besar sama saja. Betul. Tapi tujuan penegak hukum itu 3. Mencari keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat. Adakah manfaatnya? Tidak. Karena ibu tadi tidak ada mens rea kejahatannya untuk kaya raya. Kasus itu selesai dengan restoratif justice tanpa mereka harus masuk ke penjara. Pertanyaannya, kalau begitu Bang Hinca mengampuni orang? Tidak. Restoratif justice itu kembalikan kepada duduk soalnya. Apa itu? Kan efek jerah. Hukumlah dia dengan sanksi sosial. Dan sekarang dijalankan. Apa itu? Membersihkan rumah-rumah ibadah. 2-3 minggu, sekali seminggu, sampai 2-3 bulan. Tapi dia bisa tetap menghidupi keluarganya. Dengan demikian itulah keadilan. Itulah untuk negara. Saya mengabdi untuk itu. Selanjutnya ya Bang. Jangan tegang-tegang kali. Jangan tegang-tegang kali. Tapi karena kau tanya soal keadilan ini tegang-tegang. Karena keadilan di Indonesia terlalu mahal. Karena kalau kita lihat kepolisian sekarang begitu disorot Bang. Ya, betul. Banyak kasus yang memang terkait
dengan kepolisian belakangan ini. Dia selain Sambo kemudian muncul lagi terkait dengan narkoba juga Bang. Betul, banyak narkoba. Ada nggak sih Bang sampai saat ini mungkin visi atau misi Abang yang ibaratnya Bang, gatal kali aku belum selesai gitu kan. Ini gimana Bang? Kalau kau lapar, haus dan dahaga karena keadilan, gak ada obatnya kecuali keadilan itu sendiri. Termasuk soal narkoba tadi. Nah oleh karena itu saya tetap menginginkan ini untuk saya teruskan. Karena itu kemana-mana saya bukan hanya buat aja keadilan untuk rakyat miskin. Satu hal. Yang kedua, ayo jaga kampung kita dari bahaya laten narkoba. Kenapa gitu? Karena narkoba adalah the mothers of all crimes. Narkoba adalah ibunya semua kejahatan. Dan narkoba sekarang tidak lagi di kota-kota yang ramai, tapi pergi sampai ke pelosok-pelosok desa yang paling sepi. Nah sekarang polisi yang menjadi harapan kita atau aparat penegak hukum. Tapi kita tidak bisa menyalahkan polisi karena narkoba ini produk perang global. Tidak ada satu negara pun di dunia yang mampu menghentikan itu. Maka negara harus di depan. Saya harus mengajak seluruh masyarakat jaga mulai dari rumahmu, jaga mulai dari lingkunganmu, jaga sampai desamu, jaga sampai kecamatanmu, kotamu, provinsimu, negaramu. Jadi ayo jaga kampung itu dalam konteks yang luas, termasuk negara. Nah, kalau ini tidak selesai, gawat kita. Lebih dari 80% overkapasitas di penjara adalah produk-produk pengguna narkoba dan juga pencurian yang kecil-kecil tadi. Oke, bagaimana soal narkoba ini? Ini pandangan saya. Siapapun bandarnya, dialah penjahat itu. Karena dia kaya raya dengan cara melawan hukum dan mengorbankan orang yang tak berdosa. No ampun di situ, tak ada ampun itu. Sikat ini. Oke? Harus dihabisi sampai harta-hartanya. Tapi korbannya adalah korban. Pemakai itu adalah korban. Korban itu orang sakit. Orang sakit diobati, bukan di penjara. Karena narkoba adalah kejahatan global, perang, maka mereka korban harus dibawa ke rumah sakit, harus direhabilitasi. Negara ini didirikan untuk melindungi warga negaranya, termasuk dari ancaman narkoba. Nah, beruntunglah 11 September yang lalu, Presiden Jokowi mengumpulkan dalam rapat terbatas. Dia bilang, saya minta lompatan besar dan terobosan dari hal-hal yang biasa ini. Karena jumlahnya besar sekali. Izinkan aku meneruskan di Komisi 3 itu untuk menuntaskan ini sampai seluruh orang yang sakit ini tidak lagi di penjara. Karena yang dibutuhkan adalah mengobatinya, merehabnya. Karena dia keluarga kita, karena dia warga kita. Presiden, siapapun Anda harus mengabdi pada wargamu, pada warga negaramu yang korban perang itu. Ya, kembali lagi bahwa siapapun presidennya people choice nanti yang akan memilih seperti itu ya. Tapi kan kau setuju aku tadi kan? Setuju aku Bang. Setuju lah. Kalau nggak setuju lagi kau kalian lah. Bang, kita tinggalkan itu Bang. Karena kita sudah lihat betapa kalau kuat sekali tekad Abang untuk memberantas ibaratnya seperti itu. Atau kita lihat bahwa ada yang salah di sini dan Abang yang memperbaikinya di sini. Ayo coba. Dan ya kita sama-sama berharap semoga people choice memilih Abang kembali untuk meneruskan tadi. Karena mereka itu kalau bilang sama saya, Bang Hinca, bantulah kami, tolonglah kami. Dalam bahasa kami di Medan, biar ada deking kami membela rakyat kecil. Jadi saya mengambil, kalau Anda tadi ambil visi misi yang panjang begitu apa sih, saya bikin kata kecil saja. Bang Hinca, deking kami membela rakyat kecil. Itu saja. Bang Hinca, deking kami membela rakyat kecil. Oke, boleh. Tadi Abang juga bilang ada 2010 itu kan Abang diajak nih Bang ya. Iya, betul. Sempat menolak beberapa kali, tapi akhirnya dengan beberapa background dan gejolak hati juga tadi ingin mengubah sesuatu yang kayaknya nggak benar ini, akhirnya Abang memilih untuk terjun ke dunia politik. Tapi sebenarnya gampang nggak sih Bang? Apa susah-susah gampang? Susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Iya. Sebenarnya, aku siapin betul diriku untuk di panggung politik ini. Karena aku belajar hukum tata negara, aku belajar betul teori Montesquieu. Kekuasaan dibagi 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Aku pikir-pikir mana aku harus pilih. Saya memilih legislatif.
karena dia yang mengawasi si eksekutif. Yeah. Oke, saya pilih itu dan saya siapkan sampai saya sekolah sampai S3. Ketika saya sudah selesai S3, saya menulis tentang SBY, tentang dia presiden. Dan kemudian dia tawarin saya. Kesempatan itu bagi saya, meskipun saya tolak secara lama-lama saya pikir, bukankah ini yang saya cita-citakan? Lalu saya pilih itu masuk. Jadilah politisi dan mengurus Partai Demokrat. Pertanyaannya, sulit atau gampang? Saya diminta jadi sekjen partai itu waktu saya masih di Swiss, di Zurich, mengikuti Kongres FIFA, karena saya pengurus sepak bola PSSI. Ribut betul HP saya. Ternyata baru ketahuan saya diangkat jadi sekjen partai. Jadi saya nggak tahu karena kenapa saya jadi sekjen partai. Selama 5 hari saya di Zurich baru pulang ke Indonesia. Siang dan malam saya berputar-putar kepala saya. Yes or no, yes or no, yes or no. Kalau ditawarin masuk itu kan oke lah, tapi suruh sekjen ini ya. Nah yang kedua belum pernah. Yang ketiga, ketua umum saya presiden 10 tahun yang saya idolakan. Bercampur lain berkecamuk ini. Saya bilang saya berdoa, Tuhan kalau ini jalan saya, izinkan saya menjadi sekjennya Pak SBY tuntas 5 tahun ke depan agar kami menyelesaikannya dengan baik untuk bangsa dan negara. Saya pulang, saya balik ke Indonesia, saya udah siap nih. Saya balik ke Indonesia, Pak SBY pergi ke luar negeri, jadi saya nggak ketemu. 1 bulan, mau gimana lah aku urusin? Aku belajar, lama-lama dan sudah jalan. Saya takut salah, itu saja yang saya pikirkan. Saya takut salah. Lalu Pak SBY ini rupanya memberi kesempatan. Memang dia perfect sekali. Kalau saya salah diajarin, kalau saya salah diajarin. 3 bulan, kira-kira 6 bulan berhasil lah. Aku udah bisa ngerti lah. Kalau tangannya begini aku ngerti maksudnya. Kalau tangannya begini aku mengerti maksudnya. Akhirnya saya pikir memang sulit pertamanya. Tapi sesudah itu kita jalani saja. Kita jalani saja. Kalau orang bilang life must go on ya. Ya gitu. Sudah terlanjur basah ya manis sekali. Ya sudahlah, ya, apalagi gitu dari kan. kampung-kampungnya dulu toh sudahlah. Kita Bang, lengkapi saja. tapi itu Bang, ada orang yang bilang bahwa masuknya ke dunia politik itu pasti ada sesuatu yang ingin diambil. Keuntungan, mendapatkan kesuksesan, kemudian bergelimang harta seperti itu. Ini image ya. Maksud ketika masyarakat bilang dia pingin masuk sini supaya ini, supaya itu. Tapi Abang melihat itu seperti apa? Tanggapan Abang dengan tanggapan masyarakat? Ini pertanyaan yang paling sangat serius nih sampaikan masyarakat. Berpolitik itu atau memainkan partai politik ada goalnya. Jika petani menanam jagung, dia menghasilkan jagung. Jika menanam padi, dia menghasilkan padi. Partai politik tanam apa? Oke? Kita menanam kekuasaan. Dipupuk, ditanam, dirawat sampai dapat. Maka hasilnya adalah power, kekuasaan. Kekuasaan yang digunakan untuk menjalankan amanah kekuasaan itu. Tidak mungkin kau bisa melaksanakan kekuasaanmu kalau kau tidak presiden. Tidak mungkin kau menjalankan fungsi legislatormu kalau kau tidak anggota parlemen. Tapi untuk sampai ke situ, Anda harus cari perahu namanya partai politik. Dan kemudian menyampaikan pandangan ke masyarakat. Masyarakat memilih kita, maka kita jadi wakilnya. Nah dengan gambaran seperti itu, maka Anda harus punya power. Power yang didapat dengan secara baik, benar, dan terhormat. Digunakan juga secara baik, benar, dan terhormat. Apakah di situ bergelimang harta? Saya kira tidak. Kalau saya sudah banyak harta, tidak mungkin tampilan saya seperti ini. Bagi saya, harta itu datang dan pergi, itu rezeki masing-masing. Tapi power yang kau dapatkan dari masyarakat, akan kau berikan kembali ke masyarakat dengan cara, misalnya tadi di Komisi 3, mengontrol powernya polisi agar bekerja dengan baik untuk rakyat. Itulah fungsi power itu. Jadi masyarakat tak boleh marah. Karena partai politik, bibit yang ditanamnya adalah bibit kekuasaan. Tapi kekuasaan yang ditanam dengan baik, dirawat dengan baik, dipetik dengan baik, dan kemudian menjadi benih lagi untuk berikutnya kepada masyarakat. Kalau masyarakat minta tolong ke saya, Bang, tolong bantu saya menghubungi Pak Polisi. Kalau sama-sama rakyat, Anda tak punya apa-apa. Tapi kalau saya wakilnya di Komisi 3, saya boleh menelpon Kapolresnya. Pak Kapolres, mengapa laporan ibu ini belum kau layani? Apa masalahnya? Siap Pak, kami layani. Nah,
Itu yang terjadi. Jadi power itu saya ingin katakan masyarakat itu seperti ini. Handphone ini. Semuanya ada di sini. Apapun ada di sini. Tapi ini akan mati ketika baterainya habis. Ia memerlukan power, colokan listrik di sana. Dan untuk sampai ke sana dia butuh kabel. Dan kabelnya itulah si Hinca. Oke. Jadi dengan begitu terjawab tadi. Apa bang? Hanya kabel. Meneruskan agar rakyat ini powernya tetap ada. Sebaliknya negara yang punya power itu disampaikan dengan baik ke sini. Jadi kami anggota DPR ini kabelnya saja. Tapi tanpa kabel, rakyat tidak bisa bicara kepada pemilik kekuasaan. Di situ esensinya punya wakil rakyat. Di situ esensi yang aku bilang, biar ada backing kami. Tapi susah nggak sih Mas, jadi ini bang, politisi? Ini nggak sih bang, ribetan mana? Jadi politisi, apalagi sekarang sekjen, sama ngurusin sepak bola, susah mana bang? Ini kalau ngurusin bola, paling sulit ngurus bola. Lebih susah bola bang? Bola, karena rakyat itu cuma satu pinginannya rakyat sepak bola, menang. Kalau kau menang pahlawan, kalau kau kalah, kau pecundang. Salahnya aja yang ngurus bola ini. Tapi kalau kau menang, tak diingatnya dosamu. Tapi begitu kalah, karena kau begini. Dalam politik, alternatifnya banyak. Pilihannya banyak. Kalau di sini enggak, kalau enggak ini. Gitu. Nah kalau di politik, banyak. Sebanyak-banyaknya persoalan yang datang di politik, masih lebih banyak lagi yang nyaman dan riang gembira bertemu banyak teman. Mulai dari Papua sampai Aceh. Mulai dari Miangas sampai Pulau Rote. Oke, baik. Jadi lebih milik jadi politisi ya daripada ngurusin bola ya? Sekarang sudah. Bola itu melahirkan jalan pikiran saya menjadi politisi yang hebat. Karena dalam sepak bola dia melahirkan pikiran saya yang bernegara dan berpolitik sempurna. Karena di bola itu ada 3 hal. Fairness, respect, and justice. Jadi bermainlah secara fairness, respect, hormat kepada yang lain, maka wasit cukup ditulis di sini kata respect, semua pemain harus menghormatinya. Baru karena fairness dan respect menghasilkan keadilan. Tiga-tiganya kubawa dari lapangan sepak bola ke dunia politik dan ini yang menjadi acuan saya. Oke, baik. Fairness, bertanding dengan kawan-kawan, sesama partai politik, respect terhadap siapapun partai politik. Justice adalah harapan kita semua. Oke, baik. Karena tadi ngomongin soal pertandingan, tapi ini bukan tandingan di lapangan hijau. Ya, karena kita masuk nih Bang ke pertandingan berikutnya menuju 2024. Bang, Sumatera Utara Bang, itu ada yang bilang bahwa perang bintang. Wow. Abang melihat Sumatera Utara sendiri khususnya di daerah pemilihan Abang saat ini seperti apa Bang? Ya. Saya setuju di perang bintang. Di luar Pulau Jawa, Sumatera Utara menjadi epicentrum politik Indonesia yang luar biasa dan Sumatera Utara menyumbang politisi-politisi besar di Republik ini. Sumatera Utara dibagi 3 dapil dengan 30 kursi, 10. Sekarang 18 partai politik yang bertarung harus menyiapkan masing-masing 10, berarti 180 di satu dapil. Kali 3 tuh sekian ya, kita kalau ngomongin yang 180 ini bintang semua. Tapi sesungguhnya seperti dalam sepak bola, kalau tidak ada apa-apanya, kalau tidak ada lawannya. Dalam sepak bola juga orang selalu marah. Kenapa penonton memarahi kami terus? Marah dan seterusnya, diledekin dan gitu. Saya akan mengatakan begini kepada mereka. Sesakit-sakit dicemoohi penonton, lebih sakit bertanding gak ada penontonnya. Dalam politik juga begitu. Menarik kalau si A, si B, si C tarung itu di internal kan masing-masing ada 10 misalnya. Itu di internal kan tarung dulu ini. Baru kemudian dengan partai yang 18 tadi. Asik itu. Dan pertarungan itu membuat sedemikian hidupnya demokrasi itu. Jadi kalau kau tanya ini perang bintang, yes. Anda siap memainkan perang bintang itu? Yes. Karena ini menarik. Tinggal cari tahu nanti kan kau kursi keberapa, dapat berapa dan seterusnya. Di situ kecerdikan bermain. Karena akan semua pertempuran, kalau lapangan bola ada lapangan hijau, pertempuran kita kan namanya TPS. Masing-masing di situ. Dan dan kita bisa saja kalau dari Jakarta ini para bintang turun ke sana, naik pesawat sama-sama.
Di pesawat sama-sama, turun sama-sama. Begitu menuju sana, belok berbeda. Habis selesai itu balik lagi, pulang sama-sama. Itu yang aku sebut fairness. Dan itu yang saya sebut respect. Dan dengan begitu kita memperjuangkan keadilan, justice. Gitu. Perang bintang, yes. Anda siap, kita siap. Tapi Bang, kalau kita lihat nih, ini data yang kami rangkum. Karena kan saat pendaftaran berkas caleg kemarin, Ya. ini Mas Ketum, Mas AHY, Ya. ini kan menargetkan bahwa Demokrat mendapatkan 15% suara. Yang jika diterjemahkan, artinya Bang, satu dapil ini berarti satu kursi, betul Bang? Atau Betul. ini jadi harus ada strategi juga Ya, Bang. ya. Ini gimana Abang menanggapi ini? Pada akhirnya memang strategi ya. Semua orang akan punya cara untuk menggoda. Saya kira menggoda itu hak. Meskipun bukan kewajiban orang yang digoda membalas godaannya, kan begitu ya. Mencintai itu hak loh, El. Meskipun bukan kewajiban yang dicintai itu membalasnya. Tapi di situ effortnya. Nah, apa strateginya? Yang sebut itu tadi ya. Saya menghabiskan waktu saya setelah saya nggak sekjen partai lagi. Saya hanya di majelis tinggi partai bersama Pak SBY, kami ada 17 yang menentukan siapa capres dan seterusnya. Punya banyak waktu. Kalau dulu waktu saya sekjen, nggak banyak waktu karena ngurus partai. Oke? Jadi secukupnya. Hari ini cukup banyak waktu saya keliling ke masyarakat dan bertemu. Bahkan saya lebih dari 20 kali menjadi saksi yang meringankan sebuah kasus di pengadilan yang kecil-kecil. Oke. Saya masuk di situ dan mereka tidak tahu siapa saya. Saya bersaksi untuk meringankan dan membebaskan dia. Karena saya tadi di bidang hukum, soal justice tadi, bagi masyarakat keadilan itu tidak bisa diukur, nggak bisa kuantifikasi. Dia hanya respect pada, Bang Hinca terima kasih, kau deking kami. Selalu begitu saja. Pada posisi yang kecil-kecil itu tadi, saya mengambil posisi yang itu. Karena itu ruang kosong di masyarakat. Artinya bahwa Abang tidak keberatan terkait dengan 15% tadi ya Bang? Tidak, saya tidak keberatan. Dan kalau saya dibebani atau dikasih tugas oleh partai untuk mencari suara seperti itu, semua kader akan melakukan itu. Anda harus menjalankannya tegak lurus kan begitu. Dengan cara dan kearifan lokal masing-masing. Itu yang kami yakini dan kita taruh. Nah sekarang kan sudah harus menjemput masyarakat. Tanpa Anda bertatap muka dengan masyarakat, tanpa Anda berjabat tangan dan tanpa Anda menyentuh rasa keadilannya, Anda akan sulit diterima. Saya selalu mengatakan kepada masyarakat, Ibu, mengapa kau memilih seseorang anggota dewan? Pasti jawabannya, apakah ada manfaatnya? Lalu saya tanya, adakah manfaatnya untuk Anda? Dia bilang gitu. Saya tanyakan begitu. Oke. Belum tentu ada manfaatnya karena dia sekali 5 tahun. Gitu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya dia mau memilih atau punya harapan tentang pilihan kabel tadi? Saya katakan ini mantranya. Dan kalau kau dengar ini, El, nggak bisa tidur kau nanti malam. Bahaya nih. Ini, kalau kau tak bisa membeli minyak wangi, tak boleh kau sakit hati. Bertemanlah kepada penjual minyak wangi. Kau ikut wangi. Iya, betul. Ada yang bilang begitu. Kalau kau tak bisa jadi anggota DPR, nggak usah marah. Bertemanlah pada wakil rakyat di DPR itu. Kau ikut mendapatkan manfaatnya dari DPR itu. Karena memang wakil rakyat harus dekat dengan rakyatnya. Itu saya amini betul. Dan karena itu saya bikin rumah-rumah aspirasi di setiap tempat itu. Dan sekarang, misalnya rumahmu. Bang, kau kan wakilku. Terus apa gunanya kau untuk aku? Oke, kau mau apa? Inilah, supaya kau bisa tiap hari bercakap-cakap dengan aku. Kalau kau ke Jakarta jauh, maka di rumahmu pun boleh kau bikin rumah aspirasi Hinca Panjaitan. Kau taruh di situ. Apa manfaatnya untukmu itu? Banyak. Ketika kau taruh istilah anggota DPR gambarmu, gambar saya di situ, naik NJP rumahmu. Satu. Yang kedua, ketika yang punya rumah, punya anak gadis ini, dilamar, datang lamaran. Kalau di Medan ada namanya sinamot. Dilihat, udah dibawa ini uang sebesar X. Gitu. Dia lihat, ada anggota DPR itu. Ya, jangan malu kita, tambah lagi sinamotnya. Ada manfaatnya. Itu manfaat-manfaat yang aku ceritakan dalam konteks sederhana. Artinya, seorang rakyat yang punya wakil rakyat dekat kepadanya, dia mempunyai manfaat. Dan dia karena itu dia yang aku sebut
biar ada decking kami. Biar ada decking kami. Bang, kalau deckingku bagaimana 5 tahun ke depan, Bang? Strategi apa sih? Atau mungkin ada satu hal yang ingin Abang lakukan juga bila Abang nanti kembali terpilih tentunya mewakili masyarakat di Dapil 3 tentunya di sini. Apa, Bang? Ya, saya ingin mengembangkan dan sudah saya jalankan 5 tahun ini. Saya melakukan pembibitan pohon aren yang jumlahnya besar sekali. Dibibit terus. Baru kemudian saya kumpulkan masyarakat untuk mencari dan menemukan mata air. Kalau di Batak sana disebut mata mual, sumber mata air. Dan mata air ini berkurang cepat sekali 10 tahun terakhir. Karena lahan-lahan ditanami, tanaman sejenis semacam kalau di kampung kami sana sawit, jutaan hektar. Habis itu lahan. Dan ketika tanah kemudian dikasih pupuk kimia terus, dalam 1-2 periode, tanah akan rusak. Kering itu air. Dan jika air kering, keringlah kehidupan. Karena bagi saya, awal muasal kehidupan sehari-hari harus ada air. Saya menyebutnya membuat konsep Panglima Mata Mual, Panglima Mata Air. Yang mengumpulkan anak-anak muda, membangun mata-mata air itu. Setiap kali ketemu, saya panggil kepala desanya, ayo kita tanam di sekelilingnya ini pohon aren, 5-10 batang. Bisa 100. Bisa 1000. Dengan itu air tetap terjaga, hasilnya ada aren buat gula, dan desa akan sejahtera, masyarakat mendapatkan. Dengan cara itu kita membangun harapan, yaitu barang siapa menanam, dia akan memetik. Jika orang memetik nggak menanam, itu namanya garong. Oke, mantap kali Abangku ini. Karena itu saya harus tuntaskan ini 5 tahun ke depan. Oke, baik. Abang, kita sebelum masuk ke closing statement. Sebelumnya. Ya. Jadi, tapi saya ada namanya sedikit games, Bang. Wah, aduh, gawat ini. Abang pilih salah satunya ya. Harus pilih. Jadi main bola aja. Iya dong, ya kan. Pilih kanan apa kiri ya, Bang. Cepat ya, Bang. Oke. Siap, Bang? Siap. Saya jadi tegang nih. Sepak bola Asia atau sepak bola Eropa? Eropa. Ikan bakar atau sate kerang? Aduh, sate kerang. Karena aku dari Asahan. Dapat kasus terkenal tapi pro bono atau kasusnya biasa aja tapi nilai kasusnya besar, Bang? Wow. Ayo, Bang. Cepat, Bang. Saya pilih yang nomor 1. Pro bono. Pro bono. Iya. Oke. Ini sebenarnya udah jawab sih. Ya. Sekali lagi deh. Apa tuh? Sepak bola atau partai? Sekarang partai. Merantau atau menetap dan kembangkan daerah asal? Merantau dan kemudian kembali ke daerah asal. Ya sudah, kita ambil saja itu. Terakhir, Bang Hinca. Ini mungkin kita sama-sama berpesta demokrasi di sini. Tapi apa yang ingin Abang sampaikan di sini? Tentunya tidak hanya di dapil Abang, tapi juga untuk masyarakat. Pertama, saya ingin memastikan ini pesta. Pesta demokrasi. Yang namanya pesta harus riang gembira. Tak boleh sakit hati, tidak boleh curang, tapi bergembira bersama. Ini momentum yang sangat besar bagi kita untuk menjalankan amanah para pendiri negara yang telah mendirikan negara ini. Kalau kepada masyarakat, saya ingin mengatakan, sehari-hari ini seluruh negara di dunia galau dan sangat takut dengan ancaman bahaya narkoba. Sehingga narkoba bukan lagi hanya urusan aparat penegak hukum, tapi urusan semua anak bangsa. Dan saya akan minta kepada presiden yang akan datang, siapapun pemenangnya, Anda harus tetapkan ini, bahwa narkoba adalah bahaya laten dan menjadi musuh kita bersama. Dan karena itu, cara kita menjaga generasi muda emas 2045 bisa kita pertanggungjawabkan kepada para founding fathers yang telah mendirikan negara ini. Dan saya ingin berada pada garda paling depan untuk memperjuangkan sumber daya manusia Indonesia yang bebas dari narkoba itu. Terima kasih Bang Hinca Panjaitan telah bergabung bersama kami Terima dalam kasih, People's El. Choice. Semoga nanti apa yang diharapkan dan ini tersalurkan semuanya dalam People's Choice. People Choice. Terima kasih, Terima kasih, Bang Hinca Panjaitan. Dan demikian perbincangan kami dalam People's Choice bersama Hinca Panjaitan. Saya Eliza Hasan pamit. Sampai jumpa.
Thank you Bang. Thank you. Sukses, Luar Bang. biasa kau.